Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Loveng. Kayaknya nyasar ya sampai bisa Saweria ke tempat Mimin. Katanya buat beli permen. Siap, makasih banyak ya. Dari Adri, buat tambahan ngopi kalau siaran supaya tidak ngantuk ya Gan. Siap, makasih banyak ya. Memang ya, ini aja Mimin buatnya tuh di jam 12:14. Nanti jadinya kapan nggak tahu ya, pastinya bakal pagi teman-teman. Oke, makasih banyak yang udah support lewat Saweria. Semoga lancar terus rezekinya dan sehat selalu ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Pemimpin sayap perak. Tidak ada jalan keluar bagimu, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Itu hanya membuang-buang waktu. Aku bersedia mengambil beberapa barang berharga untuk ditukar denganmu dengan harta karun sayapmu. 3 harta karun sejati tingkat puncak sebagai ganti harta karun sejati sayapmu. Apakah kita sepakat? Master pengupas segel, tidakkah kau pikir kau terlalu percaya diri? Kata Loveng. Di sini aku melayang-layang di sekitar wilayah udara dingin ini sambil melarikan diri. Dan di sana kau masih berjarak setidaknya 1 tahun cahaya dariku. Di dalam wilayah udara dingin ini, di mana ruang angkasa membeku, teleportasi tidak mungkin dilakukan. Kita hanya bisa terbang perlahan. Terbang ke sini saja akan memakan waktu beberapa hari. Kau ingin menangkapku? Itu dalam mimpimu. Loveng mencibir. Sudah 3 hari penuh dikejar dan diburu oleh para Universe Master Tanah Suci Bulan Ungu. 3 hari sejak Master Yoya muncul dan mulai menyabotase dirinya. Loveng sudah mengantisipasi bahwa situasinya akan semakin buruk. Master Yoya dan Master Panke sedikit lebih lemah dari Master Pengupas Segel dalam hal kekuatan, pikir Loveng. Di sisi lain, Master Pengupas Segel sebanding dengan Master 5 Kekacauan. Selain itu, harta karun sejati domainnya, yaitu lampu nebula, jika dibandingkan dengan penjara air milik Master 5 Kekacauan, itu sedikit lebih kuat. Master Yoya dan Master Panke serta Master Pengupas Segel semuanya tahu masalah sedang terjadi. Loveng telah berada di dalam wilayah udara dingin di mana ruang angkasa membeku, kata Master Yoya. Teleportasi tidak memungkinkan meskipun aku yang paling dekat dengannya. Area ruang angkasa itu sedang ditekan. Tidak mungkin aku bisa menekannya kembali. Master Pengupas Segel, kekuatanmu mungkin cukup, tetapi kamu masih berjarak 1 tahun cahaya penuh darinya. Dia memiliki negara emas dan dapat mengendalikan jarak di antara kalian berdua kapan saja. Kamu maju, dia mundur. Kamu mengambil jalan memutar, dia akan mengikuti. Pada akhirnya, kamu tetap tidak akan bisa mendekatinya. Master Yoya merasa cemas. Pengejaran itu sudah berlangsung selama 3 hari. Pengupas Segel, apakah kau punya cara untuk menghancurkan domain emas miliknya? Tanya Master Panke. Dia sendiri tidak terlalu kuat sebagai individu, tetapi dengan bantuan domain emas, Yoya dan aku terkadang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ruang emas yang menjadi sumber harta karun sejati sayapnya sangat kuat, kata Master Pengupas Segel. Aku hampir tidak bisa menahannya. Jika itu dijamin berada di sekitarku, aku bisa. Kalian semua terlalu jauh dariku, hampir 1 tahun cahaya jauhnya. Aku tidak bisa menyebarkan pengaruhku sejauh itu. Selain itu, aku tidak dapat menghancurkan ruang emas itu. Master Pengupas Segel juga sangat tidak berdaya. Sekarang, kita hanya perlu berharap dia lolos dari wilayah udara dingin itu. Saat dia berhasil keluar dari wilayah udara dingin dan berteleportasi ke tempat lain, kita bisa mengejarnya dengan cepat. Dia tidak sebodoh itu. Dia sudah berada di wilayah udara dingin itu selama beberapa waktu.
Wilayah udara dingin merupakan area yang sangat biasa di antara 100 tempat berbahaya di dalam danau api berkobar. Bagi Universe Master, tempat itu bahkan tidak dianggap berbahaya. Oleh karena itu, penamaannya lebih bersifat kasual, hanya tempat yang benar-benar sangat berbahaya yang diberi nama yang lebih unik. Wilayah udara dingin, diameter terbesarnya sekitar 3 tahun cahaya, sedangkan diameter terkecilnya 1,8 tahun cahaya. Pengupas segel, aku hanya perlu menjaga jarak 1 tahun cahaya sepanjang waktu. Kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku, teriak Lo Feng. Suaranya terpancar melalui ruang emas. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan menyerang tanpa sengaja. Bahkan jika lebih banyak makhluk hebat seperti kalian muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Lo Feng, harta karun sejati sayapmu bukanlah milik seseorang dengan tingkat kekuatan sepertimu. Bahkan jika itu membantumu melarikan diri dari kami hari ini, kata Master Pengupas Segel. Akan ada kesulitan lain yang belum kau ketahui sekarang. Berita tentang apa yang terjadi antara dirimu, Master Yin Tuo, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Tertinggi telah menyebar. Segera, hampir 100 kelompok kekuatan dari seluruh samudera semesta akan mengetahui betapa uniknya sayapmu dan kekuatan yang dimilikinya. Jika kau sangat kuat, semua ini tidak akan berarti apa-apa. Tidak seorang pun akan berani mencoba dan merebutnya darimu. Namun, waktu yang kau miliki untuk menjadi Universe Master masih singkat. Jelas, kekuatanmu masih lemah. Jadi banyak yang akan datang untuk mencoba merebutnya darimu. Sekarang aku bersedia menawarkan 3 harta karun sejati puncak untuk diperdagangkan denganmu. Mengingat kelompok kekuatan lainnya, aku khawatir pemusnahan adalah satu-satunya jalanmu. Master Yuya ikut berteriak dengan marah. Manusia, kau membuat kami gila karena kecemasan. Jika kami memanggil selusin Universe Master dari tanah suci kami, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Bahkan jika pendiri kapak besar berhasil sampai di sini terlebih dahulu, aku ragu dia akan mampu melindungimu. Dengan saling bertukar harta karun sejati dengan kami, semua orang akan memperoleh keuntungan. Imbuh Master Panke. Yang satu membujuk, sementara yang lain memaksa, kata Lo Feng. Kalian semua tidak berguna, tidak peduli siapapun itu. Selama kalian menginginkan sayapku, biarkan tinju kalian yang berbicara. Lo Feng masih tidak menundukkan kepalanya kepada mereka. Cahaya keemasan yang tak berujung dan kabur, serta nyala api keemasan yang berkobar-kobar, saling tumpang tindih untuk menekan nebula yang indah dan terus mengembang dengan cahaya yang paling gila. Ini adalah harta karun sejati tipe domain milik Master Pengupas Segel, yaitu lampu nebula, dan itu jauh lebih berharga daripada penjara ria air milik Master 5 Kekacauan. Ketika kedua domain besar ini bertabrakan berulang kali, dan tabrakan tersebut mempengaruhi jangkauan yang diukur dalam tahun cahaya, sehingga menimbulkan gelombang energi yang mengejutkan. Sudah 8 hari sejak Lo Feng terjebak di wilayah udara dingin. Kesabaran yang luar biasa. Lo Feng mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Ia menunggu kesempatan. Jika aku terus membuang waktu seperti ini, aku mungkin harus menunggu api mulai membakar danau beku ini. Wajah Lo Feng berubah ketika Master 5 Kekacauan muncul di dekat batas wilayah udara dingin. Lo Feng tentu saja akan menyadarinya. Mata Lo Feng memancarkan tatapan membunuh. Dengan suara mengejek, dia menyampaikan pesannya. Master 5 Kekacauan, aku tidak percaya kau masih hidup. Betapa beruntungnya kau, benar-benar pantas mendapatkan kekagumanku. Aku juga mengagumimu, gerutu Master 5 Kekacauan dalam-dalam. Aku tidak menyangka kau bisa menerobos dan bertahan hidup di lautan lava. Aku bahkan mengira tubuhmu ini akan musnah. Lo Feng berkata, jika kau saja tidak dimusnahkan, bagaimana mungkin aku bisa mati? Umurku jauh lebih panjang darimu. Baiklah, aku sudah hidup selama hampir 3 era reinkarnasi.
Master 5 Kekacauan mendengus sebagai balasan. Menurutku, kau tidak akan mampu bertahan hidup melewati era reinkarnasi ini. Bagaimana mungkin umurmu bisa lebih panjang dari umurku? Percakapan singkat antara keduanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berdua tahu bahwa mereka menginginkan kematian satu sama lain. Hanya bajingan kecil. Master 5 Kekacauan menggertakkan giginya dalam hati. Dia tidak pernah menempatkan Lo Feng pada level yang sama dengan dirinya. Dia hanya menganggapnya sebagai seorang pemula. Hanya kau sendiri. Dan apakah kau berpikir untuk menghabisiku? Kata Lo Feng. Lo Feng tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Apa yang perlu ditakutkan ketika dia memiliki sayap sawu dan menara bintang di tangannya? Bahkan jika itu adalah Trugat di hadapannya, dia tidak akan takut. Master 5 Kekacauan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Lo Feng dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, sinar-sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang negara emas dengan panik. Pada saat ini, Master 5 Kekacauan sedang menggunakan inti sektor pedang milik Master Panah Tertinggi yang telah dimusnahkan. Dan tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, bahwa ada pihak lainnya. Apakah kau Master Panah Tertinggi? Tanya Master Pengupas Segel dari ujung sana. Keduanya berjarak 1 tahun cahaya. Dengan hanya inti sektor pedang dan lampu nebula yang bersentuhan, keduanya dapat mengenali harta karun sejati milik masing-masing, tetapi tidak dapat menentukan identitas masing-masing. Aku adalah Master 5 Kekacauan. Aku tidak semudah itu dilenyapkan, balas Master 5 Kekacauan dengan dingin. Bahkan dengan kalian semua di sini, kurasa kalian tidak akan bisa mengganggunya lama-lama. Apa yang bisa kalian lakukan pada Lo Feng ini? Jika kalian dan aku bergandengan tangan, kita akan mengepung dan menghalanginya dari 2 arah. Baik itu kau dan aku. Jika salah satu dari kita bisa menghalanginya, maka permainan akan berakhir baginya. Adapun pembagian harta karun sejati, kita akan membicarakannya setelah kita menghabisinya, kata Master 5 Kekacauan. Dari 2 arah berbeda, keduanya mendekati Lo Feng dengan kecepatan kilat. Lo Feng tertawa. Bisa membawa 2 makhluk hebat untuk bergabung melawanku. Satu dari klan Mata Dewa, era reinkarnasi pertama, dan yang lainnya dari alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, adalah sesuatu yang harus kubanggakan. Tapi mencoba mengambil sayapku, kalian masih tidak cukup. Tepat ketika Lo Feng sedang diburu oleh 4 Universe Master, berita itu menyebar ke umat manusia. Mata Void Gold Master membelalak kaget dan tak percaya. Dari mana berita ini datang? Bukankah Lo Feng ada di wilayah luar perahu semesta? Di kota Alian Sihong, di alam semesta virtual, di dalam istana utama, banyak Universe Master berkumpul. Aku baru saja mendengarnya dari era reinkarnasi alam semesta kedua, tetapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Master Batu Api melihat sekeliling. Itu pasti salah, kata Void Gold Master sambil menggelengkan kepalanya. Chaos dan aku masih ke perahu semesta bersama-sama, dan Chaos menyuruh Lo Feng untuk tidak masuk ke area dalam. Selain itu, Lo Feng relatif lemah, dan dia seharusnya tidak bisa masuk ke area dalam. Dia jelas tidak cukup kuat untuk melawan Master 5 Kekacauan. Semua Universe Master yang hadir mengangguk. Jangan simpulkan dulu, kata Master Penggong. Aku punya hubungan dengan beberapa Universe Master dari Tanah Suci Bulan Ungu. Izinkan aku bertanya kepada mereka terlebih dahulu. Master Penggong perlahan berubah menjadi serius. Aku sudah memastikannya. Lo Feng memang masuk ke lembah penghancur dewa di perahu semesta, dan dia bertarung melawan Master Yin Tuo, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Tertinggi. Dan kemudian Dewa Iblis Lava Cair muncul yang melukai Yin Tuo, dan itu memaksa Master Panah Tertinggi dan Master 5 Kekacauan melarikan diri ke lautan lava. Master Panah Tertinggi tewas, sementara Master 5 Kekacauan selamat, namun dia sangat menderita. Semua orang di istana utama tercengang. Apakah kau yakin, Penggong? Void Gold Master tak dapat menahan diri untuk bertanya, karena Master Panah Tertinggi sudah selevel dengannya. Itu benar, kata Master Penggong sambil mengangguk. Aku akan memanggil Chaos ke sini.
Pemimpin kota primal juga sangat gembira saat mendengar berita itu. Hal pertama yang dilakukannya adalah memanggil Lo Feng. Kemarilah Lo Feng. Lo Feng muncul di istana dan melihat sekeliling. Mereka agak meremehkan Lo Feng karena dia adalah Universe Master baru. Namun setelah mengetahui bahwa dia telah menyebabkan kematian Master Panah tertinggi, melukai Yintuo dengan parah, dan membuat Master 5 kekacauan melewati lautan lava, mereka sangat menghormati Lo Feng. Lo Feng mengangguk. Dia menceritakan kisahnya secara langsung. Para Universe Master yang hadir semuanya gembira. "Bagaimana denganmu?" tanya pemimpin kota primal. "Aku hanya bisa melewati lautan lava saja," kata Lo Feng. Seketika, para Universe Master menjadi khawatir. "Aku sudah sampai di danau air berkobar, tetapi aku dikejar oleh Master Pengupas Segel, Master Panke, Master Yoya, dan Master 5 kekacauan itu," kata Lo Feng. "Aku berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi guru memanggilku." Pemimpin kota primal menahan napas. "Apa yang bisa kau lakukan sekarang?" Pemimpin kota primal mengerutkan kening. "Kau berada di danau air berkobar dan akan butuh waktu puluhan tahun bagiku untuk sampai di sana. Siapa yang akan pergi ke sana untuk menyelamatkanmu?" Void Gold Master menggelengkan kepalanya. Master Pengong mengerutkan kening. Lo Feng berkata langsung, "Tenang saja guru, Master 5 kekacauan itu tidak akan berhenti sampai dia menghabisiku. Aku mungkin akan mengorbankan tubuh asliku, dan aku tidak akan menahan diri. Mereka mengejarku, jadi aku tidak bisa terganggu. Aku akan pergi dulu." Lo Feng membungkuk dan menghilang. Di danau air berkobar, Lo Feng sedang melarikan diri. Master Panke dan Master Yoya berada paling dekat dengannya, kurang dari 100 juta kilometer di bawahnya, dan dengan kecepatan mereka 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mereka dapat mencapainya dalam beberapa detik. Sudah beberapa hari berlalu dan ada api danau beku di atas sana. Mengapa Lo Feng terus terbang lebih tinggi? Api danau beku sangat dingin, dan bahkan harta karun sejati tipe istana tingkat atas pun akan retak. Tampaknya dia memiliki harta karun sejati tipe istana tingkat puncak. Lo Feng masuk ke piramida merahnya, dan dia masuk ke api danau beku. Master Panke mengeluarkan sebuah bola perak yang memiliki ukiran rumit. Lalu mereka masuk ke dalamnya. Bola perak itu juga masuk ke dalam api danau beku saat itu. Setelah beberapa saat, mata Master 5 kekacauan berkilau karena kegilaan. Kemudian armor ilahi pemusnahannya dibongkar, dan Dewa 5 binatang pun terbentuk. Dia berada di dalam Dewa 5 binatang dan mengendalikannya. Dia juga masuk ke danau api beku. Setelah beberapa waktu, Master Pengupas Segel juga memasuki api danau beku. Lo Feng melambat. Master Panke dan Master Yoya tahu mereka tidak dapat melakukan apapun pada Lo Feng, jadi mereka juga melambat. Sebaliknya, Master 5 kekacauan dan Master Pengupas Segel bergerak maju dengan kecepatan tercepat mereka. "Kau mencari kematian, Lo Feng. Jika aku tidak menghabisimu, itu akan sia-sia." Lo Feng melambat dan mengirimkan suaranya. "Master 5 kekacauan, betapa giginya kamu mengejarku begitu lama. Apa kau tahu tempat di depan? Itulah jalan menuju keputusasaan," jawab Master 5 kekacauan. "Benar," kata Lo Feng, 12 jurang ada di depan. Ada api danau beku di puncak danau air yang membara, dan itu berasal dari 12 jurang. 12 jurang adalah 12 ruang tak berujung. 6 di antaranya menyemburkan api danau beku yang tak berujung, sedangkan 6 lainnya terus-menerus menelan api. Oleh karena itu, mereka membentuk lingkaran. Begitu daya ledaknya lebih kuat daripada daya gravitasi, api danau beku akan menyentuh danau air yang membara. Lo Feng terbang ke atas, dan api danau beku membentuk pusaran air yang besar. Ada lubang hitam yang besar, dan Lo Feng hanya mampu bertahan melawan kekuatan gravitasinya dengan menggunakan menara bintang dan negara emas.
Jangan menyesal jika kau terus mengikutiku. Kaulah yang akan menyesalinya. Master 5 Kekacauan meraung dan cakarnya sudah mengenai piramida merah. Suara Lo Feng bergema di sekitar. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk pergi ke jalan menuju keputusasaan bersama Master 5 Kekacauan. Sebuah bola perak muncul di luar jurang, dan setelah beberapa saat, sebuah istana juga muncul. Master Panke dan Master Yoya sama-sama terkejut. Master pengupas segel tertutup menutup jurang itu, dan dia tahu bahwa Master 5 Kekacauan akan hancur. Dia tiba-tiba menyadari betapa salahnya baginya untuk mencoba merebut barang-barang berharga milik Lo Feng. Master 5 Kekacauan tertawa terbahak-bahak. Kali ini kita pasti akan mati. Meskipun kau dan aku sama-sama memiliki beberapa tubuh, kita berdua telah kehilangan tubuh terkuat yang kita kirim untuk bertempur di babak ini. Di masa depan, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertukar pukulan, tetapi tidak peduli bagaimana kita bertarung satu sama lain dalam pertarungan hidup dan mati. Setelah babak ini, Lo Feng tidak peduli seberapa besar keinginanku untuk menghabisimu atau seberapa besar kebencianku padamu. Ketahuilah bahwa aku juga mengagumimu. Kau benar-benar lawan yang layak. Sebuah suara terdengar dari dalam piramida. Aku merasa terhormat. Master 5 Kekacauan tidak pernah memperdulikanku. Sekarang, kamu akhirnya memperlakukanku sebagai lawan yang sepadan. Lo Feng tampak cukup tenang. Sebuah kekuatan menyedot mereka dengan gila-gilaan. Kekuatan gravitasi ini lebih seperti lubang hitam, tapi lubang hitam ini berjuta-juta kali lebih kuat. Dan semakin dalam lubang hitam itu bergerak, semakin kuat pula kekuatan hisapnya. Teriakan Master 5 Kekacauan terdengar. Aku tidak sanggup lagi menahan Dewa 5 Binatang, pemimpin Sepirak Lo Feng. Aku akan bergerak dulu. Kita akan bertarung lagi lain kali kita bertemu. Master 5 Kekacauan mengucapkan selamat tinggal di tengah tawa. Seluruh Dewa 5 Binatang yang mengerikan itu bergetar di bawah kekuatan hisap, seolah-olah akan runtuh dan hancur kapan saja. Dua potong sisik robek dalam sekejap dan tersedot ke dalam jurang. Bagaimanapun, Dewa 5 Binatang hanyalah seperangkat teknik pertempuran yang telah disatukan. Dalam hal pertahanan dan serangan, itu mungkin sebanding dengan harta karun sejati Istana Puncak. Tetapi dalam hal stabilitas, itu sedikit lebih rendah daripada harta karun sejati Istana Puncak yang sebenarnya. Itulah sebabnya, saat kekuatan hisap meningkat, mustahil untuk mempertahankan bentuk Dewa 5 Binatang. 5 Dewa Binatang telah hancur, tentu saja menampakkan Master 5 Kekacauan di dalamnya. Dengan suara robekan yang hebat, gaya gravitasi yang menakutkan itu mencabik-cabik seluruh tubuh Dewa Master 5 Kekacauan dan langsung membawanya menuju kehancuran. Dia menghilang tanpa suara dan jejak. Cincin dunianya, cincin luar angkasanya, dan semuanya hancur total di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Sejumlah besar barang, material, harta karun sejati, dan barang-barang lainnya muncul entah dari mana. Namun saat mereka muncul, suara benturan meletus. Satu demi satu, harta karun sejati hancur. Master 5 Kekacauan, beristirahatlah dengan tenang, kata Lo Feng. Mereka yang mampu bertahan dari kekuatan gravitasi mengerikan ini dan tetap utuh pastilah merupakan harta karun sejati yang berharga. Lo Feng mencoba menggunakan negara emas untuk mengikat benda-benda berharga padanya, tetapi gravitasi jauh lebih kuat daripada kekuatan pengikat negara emas. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Mustahil baginya untuk mengendalikan ketiga benda dari Master 5 Kekacauan sekali lagi. Liontin hitam. Lo Feng ragu-ragu sejenak, lalu segera memanipulasi menara bintang dan berusaha sekuat tenaga untuk mendekati liontin hitam itu. Sementara di tempat lain, di alam semesta miniatur pertama klan Mata Dewa, Master 5 Kekacauan tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di dekat pagar istana dewanya. Sinar cahaya yang tak berujung berkumpul di hadapannya untuk membentuk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berjalan mendekat dan dengan suara pelan dan lembut menyapanya. Guru sejati pertama. Master 5 Kekacauan membungkuk sedikit saat menyambutnya kembali.
Klan Mata Dewa memiliki 7 guru sejati. Setiap guru adalah Trugat, dan guru sejati pertama berada di posisi tertinggi dan paling dikagumi. Tubuh utamaku untuk pertempuran baru saja dimusnahkan, kata Master 5 Kekacauan. Tubuh itu dimusnahkan di jurang yang tinggi, di langit di atas danau api berkobar. Aku telah meremehkan Lo Feng. Dia adalah makhluk agung baru yang kuat yang memiliki umur panjang di depannya, tetapi nyaris lolos dari kematian saat mencoba menerobos lautan lava. Setelah itu, dia berani menyeretku bersamanya saat dia menyerbu ke jurang keputusasaan. Setelah lolos dari kematian seujung rambut, biasanya kita akan lebih menghargai hidup kita. Dia seharusnya lebih menghargai hidupnya daripada aku menghargai hidupku. Aku telah gagal. Master 5 Kekacauan tersenyum. Beberapa saat kemudian, guru sejati ketiga dan guru sejati keenam berangkat pada saat yang sama dan menuju ke perahu alam semesta. Sasaran kali ini adalah liontin hitam dan 2 harta karun sejati yang unik, yaitu armor dewa pemusnahan dan sayap perak. Pemimpin kota primal mengirim 3 pesan berturut-turut kepada Lo Feng. Lo Feng, bagaimana situasinya? Ketika Lo Feng jatuh ke jurang keputusasaan, dia akhirnya membalas satu pesan. Guru, aku telah menyeret Master 5 Kekacauan bersamaku ke tingkat ke-9 jurang keputusasaan. Hanya itu yang dijawab Lo Feng. Ia tidak ingin mengatakan bahwa ia masih hidup, karena pertama, ia tidak dapat menjelaskan mengapa ia masih hidup. Dan kedua, saat mereka tahu ia masih hidup, umat manusia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Ia khawatir melibatkan umat manusia akan menimbulkan lebih banyak masalah. Lebih baik aku menyelesaikan semuanya kepada dunia luar. Biarkan saja mereka berpikir bahwa tubuh asliku telah dimusnahkan. Saat pemimpin kota primal mengetahui berita itu, dia berdiri di luar istananya dan mengheningkan cipta sejenak. Aku harap kamu akan memperoleh lebih banyak ketahanan melalui kegagalanmu kali ini. Kamu memiliki kemampuan untuk membagi tubuhmu dan baru saja memulai kultivasi. Kamu pasti akan mencapainya lebih jauh dan lebih tinggi di masa mendatang. Hanya itu yang dikatakan pemimpin kota primal. Dia tidak melanjutkan lebih jauh. Sebenarnya, dari sudut pandang pemimpin kota primal, jika seseorang menginginkan harta karun sejati yang unik, seperti harta karun sejati sayap itu, satu-satunya cara adalah bertemu dengan kesempatan dan keberuntungan yang tepat. Setelah hilang, mendapatkannya kembali hampir mustahil. Satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu sangat sulit. Mampu menyeret Master 5 Kekacauan sampai mati bersamanya. Muridku ini benar-benar hebat, dan tak disangka bahwa Master 5 Kekacauan benar-benar seseorang sekelasku. Pemimpin kota primal menggelengkan kepalanya, lalu tanpa membuang waktu langsung menuju ke tempat pendiri kapak besar berada. Pemimpin kota primal berkata, Lo Feng telah memasuki level ke-9 Deep Abyss bersama Master 5 Kekacauan. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Kapak besar, apakah kau akan pergi ke sana? Tentu saja aku harus pergi, kata pendiri kapak besar. Oke guys, sampai di sini dulu episodenya ya. Mimin sudah ngantuk banget, ini jam 2 tadi, mulai jam 12-an lebih ya. Oke, sambil editing mungkin ya upload juga lama teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.